Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yang Sabrina dari kelas 12 MIPA 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan lipid dan turunannya. Lipid atau lemak yaitu merupakan senyawa yang tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang diserap oleh tubuh dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Nah, lemak itu biasanya terdapat pada keju, daging, telur, kelapa, susu, alpukat, dan lain-lainnya. Nah, apakah lemak itu berbahaya bagi manusia? Jawabannya adalah tidak, karena lemak itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita, yaitu sebagai cadangan energi terbesar, pelindung organ penting tubuh saat terjadi goncangan, melindungi tubuh dari suhu yang rendah, sebagai bahan produksi hormon vitamin, membran sel, dan membran organel sel, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sebagai bahan penyusun empedu dan asam kolat, dan juga untuk mengoptimalkan fungsi pencernaan. Nah, lemak ini akan berbahaya apabila kita mengonsumsi dalam jumlah yang banyak, sebab akan mempersempit pembuluh darah dan menyebabkan berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Kemudian, asam lemak ada dua, yaitu asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh. Nah, mengapa asam lemak tak jenuh itu lebih sehat daripada asam lemak jenuh? Nah, jadi asam lemak tak jenuh itu merupakan asam lemak yang memiliki satu atau lebih kata nangkap. Dan dia ini berfungsi meningkatkan kolesterol HDL atau High Density Lipoprotein, yang mana HDL ini dikenal juga sebagai kolesterol baik. Nah, sedangkan asam lemak jenuh yaitu asam lemak yang tidak memiliki ikatan tangkap. Nah, dia ini berfungsi meningkatkan kolesterol LDL, yang mana LDL itu biasanya dikenal sebagai kolesterol jahat. Nah, contoh dari asam lemak jenuh yaitu ada asam laurat, asam palmitat, dan asam stearat. Sedangkan asam lemak tak jenuh yaitu ada asam oleat, asam linoleat, dan juga asam linolenat. Kemudian kolesterol. Nah, kolesterol itu ada dua, yaitu HDL, yaitu High Density Cholesterol, dan juga LDL, Low Density Cholesterol. Nah, HDL berfungsi untuk mengangkut kolesterol kembali ke dalam organ hati. Nah, nanti di dalam hati, kolesterolnya akan dihancurkan atau dikeluarkan dari tubuh melalui kotoran. Sedangkan LDL mengangkut kolesterol dari organ hati ke sel-sel yang membutuhkan. Jadi fungsi LDL ini adalah kebalikan dari LDL. Nah, tapi apabila jumlah LDL-nya melebihi kebutuhan, dapat membuatnya mengendap pada dinding, pembuluh darah, dan menyebabkan berbagai penyakit. Nah, kolesterol itu sebenarnya baik dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Namun apabila jumlahnya berkelebihan, dia dapat menyebabkan berbagai penyakit. Namun untuk HDL sendiri, semakin banyak jumlahnya dalam tubuh, maka dia akan semakin baik bagi tubuh. Nah, maka dari itu HDL itu disebut sebagai kolesterol baik, karena dia berfungsi untuk mencegah penyempitan pembuluh darah dengan menghilangkan LDL. Nah, sedangkan LDL ini disebut kolesterol jahat, karena apabila jumlah LDL ini berlebihan, dia dapat menebal menjadi plak yang nantinya akan mempersempit pembuluh darah. Nah, hal ini dapat menyebabkan penyakit yang menyebabkan risiko kematian seperti jantung koroner. Kemudian steroid anabolik. Nah, steroid anabolik ini biasanya digunakan untuk membesarkan otot oleh para atlet atau juga oleh para bodybuilder. Nah, steroid ini merupakan bahan sintetis yang mirip dengan hormon testosteron. Karena dia memiliki sifat yang mirip dengan hormon testosteron, maka penggunaannya ini bisa menyebabkan ciri dan karakteristik pria muncul, seperti tumbuh janggut, kumis, serta juga mendukung perkembangan otot dan tulang. Maka dari itu, steroid anabolik ini dipakai sebagai pembesar otot. Nah, sesungguhnya steroid anabolik ini sangat dilarang penggunaannya apabila di bawah pengawasan medis dan juga digunakan untuk membesarkan otot. Karena biasanya para atlet dan bodybuilder ini
Menggunakan steroid anabolik bisa mencapai 10 hingga 100% kali lipat daripada dosis yang dianjurkan. Nah, mengapa dilarang? Karena steroid anabolik ini dapat menyebabkan rasa nyeri pada otot, membuat pertumbuhan ulang terhambat bagi pemakainya yang masih usia remaja, kemudian bisa menyebabkan gangguan fungsi hati dan ginjal, menyebabkan kerotokan rambut dan kebotakan, pembesaran tidak normal pada otot jantung, dan meningkatkan risiko terjadinya sindrom kompartemen, dan juga gangguan psikologis dan risiko jantung, serta lain-lainnya. Nah, kemudian metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder itu merupakan senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik. Nah, metabolit sekunder ini terbagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama ada terpenoid, contohnya itu ada monoterpena, sesquiterpena, diterpena, triterpena, dan polimer terpena. Kemudian yang kedua ada fenolik, contohnya asam fenolat, kumarina, lignin, flavonoid, dan tanin. Kemudian yang terakhir ada senyawa yang mengandung nitrogen, contohnya itu ada alkaloid dan glukosinolat. Nah, fungsi metabolit sekunder bagi tumbuhan yang memproduksi itu sendiri yaitu adalah mempertahankan diri dari lingkungan yang tidak menguntungkan dengan cara mengatasi hama dan penyakit, menarik polinator, dan serta sebagai molekul sinyal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.